Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Saifullah dari Program Studi Keperawatan Program Diploma 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Made Suandika Eskep Nurse MKep PhD selaku penguji 1, kemudian Ibu Adiratna Sekar Eskep Nurse MKep selaku penguji 2, kemudian Ibu Indri Heri Eskep Nurse MKep selaku penguji 3. Di sini saya akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut dengan Luka Bakar di Ruang X, RSUD X. Latar belakang. Luka bakar merupakan suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Kulit dengan luka bakar akan mengalami kerusakan pada epidermis, dermis, dan jaringan subkutan tergantung faktor penyebab dan lamanya kontak dengan sumber panas atau penyebabnya. Kedalaman luka bakar akan memengaruhi kerusakan atau gangguan integritas kulit dan kematian sel-sel. Susanti 2018. Prevalensi. Menurut World Health Organization atau WHO 2018, luka bakar menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat kematian secara keseluruhan. Setiap tahunnya luka bakar menyebabkan 7,1 juta jiwa mengalami cedera dan menyebabkan kecacatan menahun pada 18 juta jiwa serta lebih dari 250.000 kematian di dunia. Menurut WHO, 3 wilayah dengan beban cedera terbesar adalah Mediterania Timur, Asia Tenggara, dan Afrika, WHO 2018. Kemudian berdasarkan data dari Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, jumlah kasus luka bakar di Provinsi Jawa Tengah dalam kelompok usia 25-34 tahun sebesar 1,35% dari 1.063 yang tertimbang. Kemudian usia 35-44 tahun 1,53% dari 943 yang tertimbang. Usia 45-54 tahun 0,64% dari 878 yang tertimbang. Usia 55-64 tahun 1,95% dari 744 yang tertimbang. Usia 65-74 tahun 1,17% dari 427 yang tertimbang. Usia 75 ke atas sekitar 0,55% dari 259 yang tertimbang. Penyebab terbesar adalah ledakan tabung gas LPG 30-30,4%, diikuti kebakaran 25,7% dan tersiram air panas 19,1%. Riskesdas 2018. Rumusan masalah. Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan nyeri akut dengan luka bakar di ruang X, RSUD X? Tinjauan pustaka. Konsep dasar luka bakar. Menurut Abdul dan Agus 2013, klasifikasi luka bakar dibedakan berdasarkan kedalamannya dan luas luka bakar. Berdasarkan kedalamannya, luka bakar dibagi menjadi luka bakar derajat 1. Kedalaman, ketebalan parsial superficial hanya mengenai lapisan epidermis. Luka tampak berwarna pink cerah sampai merah. Luka bakar derajat 2. Kedalaman luka bakar derajat 2 ini terjadi pada epidermis dan sebagian lapisan dermis kulit atau lapisan kulit yang lebih dalam. Penampilan, timbul gelembung-gelembung berisi cairan berwarna jernih tetapi kental, rasa nyeri atau sakit yang sangat mengganggu, dan bila gelembung tersebut pecah akan terlihat kulit yang berwarna kemerah-merahan. Luka bakar derajat 3. Kedalamannya mengenai semua lapisan kulit, lemak, subkutan, dan dapat juga mengenai permukaan otot, persarafan, dan pembuluh darah serta tulang. Penampilan, luka bakar tampak kering disertai kulit mengelupas dengan tekstur kasar atau keras, berwarna coklat atau hitam, dan terdapat edema. Klasifikasi berdasarkan luasnya luka bakar. Beberapa metode yang digunakan untuk menentukan luas luka bakar diantaranya adalah metode Rule of 9. Dasar dari metode ini adalah bahwa tubuh dibagi ke dalam bagian-bagian anatomi, di mana setiap bagian mewakili 9% bagian atau kelipatan 9 yang terkenal dengan nama Rule of 9, Welles 2017. Rumus Rule of 9 pada orang dewasa adalah sebagai berikut.
kepala dan leher 9%, lengan masing-masing 9%, total 18%, badan depan 18%, badan belakang 18%, total 36%, tungkai masing-masing 18%, total 36%, genitalia atau perineum 1%, total 100%. Penyebab terjadinya luka bakar dapat disebabkan oleh paparan api, air panas, zat kimia, aliran listrik, sinar matahari, uap panas, gas panas. Susanti 2018. Menurut Abdul dan Agus 2013, manifestasi klinis dari luka bakar tergantung pada jumlah jaringan yang terkena dan kedalaman luka bakar dengan rincian sebagai berikut. Luka bakar derajat 1, kulit yang terkena luka bakar menjadi merah nyeri, sangat sensitif terhadap sentuhan dan lembab atau membengkak. Jika ditekan, daerah yang terbakar akan memutih dan belum terbentuk bula. Luka bakar derajat 2, kulit melepuh, dasarnya tampak merah atau keputihan dan terisi oleh cairan kental yang jernih. Jika disentuh, warnanya berubah menjadi putih dan terasa nyeri. Luka bakar derajat 3, permukaan bisa berwarna putih atau hitam dan kasar. Jika disentuh, tidak timbul rasa nyeri karena ujung saraf pada kulit telah mengalami kerusakan. Patwai luka bakar. Luka bakar dapat disebabkan oleh bahan kimia, termis, listrik, dan radiasi. Perpindahan energi panas ke tubuh dapat menyebabkan luka bakar. Luka bakar dapat terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase akut. Dapat terjadi cedera inhalasi di bawah glotis yang dapat menyebabkan edema mukosa berat dan peristiwa yang sering terjadi yakni udim laring. Adanya udim laring menyebabkan terhambatnya udara yang bisa masuk ke saluran nafas sehingga menyebabkan obstruksi jalan nafas. Yang akhirnya pasien mengalami kesulitan bernafas atau gagal nafas. Lalu tubuh melakukan kompensasi nafas cepat sehingga terjadi masalah pola nafas tidak efektif. Kemudian pada fase subakut terjadi kerusakan kulit. Akibat adanya elastisitas kulit yang menurun, maka langsung bisa ditarik diagnosa kerusakan integritas kulit. Lalu kerusakan kulit menyebabkan kerusakan jaringan epidermis dan dermis. Dari kerusakan tersebut dapat mengiritasi saraf perasa nyeri. Kemudian saat terjadi luka bakar, makrofag akan datang melakukan invasi ke daerah luka sehingga menyebabkan respon inflamasi. Lalu melepaskan mediator-mediator inflamasi yang ditangkap oleh reseptor nyeri. Kemudian impuls akan dikirim ke medula spinalis lalu diantarkan ke korteks cerebri yang menunjukkan perasaan nyeri sehingga dapat ditarik diagnosa nyeri akut. Kemudian dari kerusakan kulit menyebabkan kehilangan barrier pertahanan tubuh. Saat epidermis tidak ada, maka akan terbentuk portan masuk yang menyebabkan patogen mudah masuk sehingga lebih rentan terkena infeksi. Yang akhirnya dapat ditarik diagnosa resiko infeksi. Kemudian pada fase lanjut terjadi kerusakan jaringan kulit yang menimbulkan perubahan warna kulit serta perubahan penampilan pada tubuh, sehingga pasien merasa tidak percaya diri yang akhirnya dapat ditarik diagnosa gangguan citra tubuh. Kemudian pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada hitung darah lengkap, leukosit, GDA atau gas darah arteri, elektrolit, serum, natrium urin, alkali fosfat, glukosa serum, albumin serum, CFT atau Central Venous Pressure, EKG, elektrokardiogram, fotografi luka bakar. Abdul dan Agus 2013. Menurut Scholastica 2018, penata laksanaan luka bakar secara sistematik dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 6C, yaitu clothing, menyingkirkan semua pakaian yang panas atau terbakar, cooling, mendinginkan daerah yang terkena luka bakar, cleaning, membersihkan luka dengan bantuan obat anestesi untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian chemopropilaksis, memberikan agen anti-tetanus. Kemudian covering, upaya penutupan luka bakar dengan kasa. Yang terakhir comforting, memberikan rasa nyaman pada klien dengan memberikan obat penurun rasa nyeri analgesik.
Konsep asuhan keperawatan luka bakar dalam nyeri akut. Yang pertama ada pengkajian. Menurut Vina 2018, pengkajian pada pasien luka bakar adalah biodata klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial, pola aktivitas sehari-hari, pemeriksaan fisik, pengkajian pola fungsional. Diagnosa keperawatan, nyeri akut Nanda 2018-2020. Intervensi, NOK yang dipilih, kontrol nyeri, tingkat nyeri, tanda-tanda vital, tingkat kecemasan, pemulihan luka bakar. NIK yang dipilih, manajemen nyeri, pemberian analgesik. Implementasi, manajemen nyeri, mengkaji nyeri secara komprehensif tentang nyeri meliputi lokasi, karakteristik, dan onset, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, atau beratnya nyeri, dan faktor-faktor resipitas. 2. Menentukan dampak dari ekspresi nyeri terhadap kualitas hidup, pola tidur, nafsu makan, aktivitas, hubungan dengan orang lain. 3. Memberikan informasi tentang nyeri seperti penyebab, berapa lama terjadi, dan tindakan pencegahan. 4. Mengajarkan penggunaan teknik non-farmakologi, misalnya relaksasi, terapi musik, wedge imaginary, aplikasi panas dingin. Kemudian 5, mengevaluasi tentang ketidakefektifan dari tindakan mengontrol nyeri yang telah digunakan. Evaluasi subjektif. Respon yang dikatakan oleh klien setelah diberikan tindakan ada perubahan atau tidak. Objektif, lakukan pengkajian nyeri dengan memperhatikan PQRST. Provokatif atau penyebab. Quality, kualitas, region penyebaran, severity, keparahan, time waktu. Kemudian yang ketiga, asesmen, perbandingan data hasil temuan sebelum dan setelah dilakukan tindakan dengan teori atau kriteria hasil yang ingin dicapai. 4. Planning, lanjutkan intervensi jika masalah belum teratasi atau teratasi sebagian. Hentikan intervensi jika masalah teratasi sepenuhnya. Konsep asuhan keperawatan nyeri akut pada luka bakar. Pengertian nyeri akut menurut Herman 2018 menjelaskan bahwa nyeri akut adalah pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan International Association for the Study of Pain. Awitan yang tiba-tiba atau lambat dengan intensitas ringan hingga berat. Dengan berakhirnya dapat diantisipasi atau diprediksi dan dengan durasi kurang dari 3 bulan. Gangguan nyeri akut. Gangguan nyeri pada pasien luka bakar. Nyeri akibat luka bakar dapat berasal dari sumber luka itu sendiri, jaringan sekitar, penggantian pembalut luka, atau donor kulit. Setelah terjadinya luka, respon inflamasi akan memicu dikeluarkannya berbagai mediator seperti bradikinin dan histamin yang mampu memberikan sinyal rasa nyeri. Hiperalgesia primer sebagai respon terhadap nyeri pada lokasi luka, sedangkan hiperalgesia sekunder terjadi beberapa menit kemudian diakibatkan adanya transmisi saraf dari kulit sekitarnya yang tidak rusak. Rudal dan Green 2010. Faktor-faktor yang memengaruhi nyeri. Faktor yang memengaruhi nyeri perlu diamati dan dipahami oleh perawat untuk memastikan bahwa perawat menggunakan pendekatan secara holistik dalam melakukan pengkajian dan perawatan klien. Puter dan Perry 2010. Faktor-faktor tersebut antara lain usia, kelelahan, fungsi neurologis, keluarga dan dukungan sosial, faktor budaya. Edukasi kebutuhan rasa aman nyaman pada pasien luka bakar. Edukasi merupakan cara yang dapat dilakukan oleh seseorang perawat untuk menurunkan nyeri pada pasien luka bakar dengan menerapkan metode penanggulangan nyeri yaitu manajemen farmakologi yang dapat terbagi dua, yaitu analgesik narkotika dan analgesik non-narkotika. Kemudian manajemen non-farmakologi, Black 2014. Kemudian yang terakhir, metode studi kasus. Rancangan studi kasus, desain studi kasus deskripsi atau pengkajian, perumusan diagnosa, rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi.
Kemudian subjek studi kasus, klien dengan luka bakar yang mengalami nyeri akut. Kemudian fokus studi, asuhan keperawatan nyeri akut dengan luka bakar di ruang X, RSUD X, tempat dan waktu. Di ruang X, RSUD X dilaksanakan selama 3 hari mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Pengumpulan data, anamnesa, dokumentasi, observasi. Penyajian data, disajikan secara tekstual atau narasi dan disertai dengan cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.